Pertama-tama siapkan tepung terigu 100 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.500. Siapkan juga tepung sagu, sama beratnya juga 100 gram. Tapi kalau misalnya di tempat bunda nggak ada tepung sagu, bisa diganti dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau di tempat saya, tepung tapioka itu lebih mahal dibandingkan dengan tepung sagu curah. Apalagi jika untuk jualan ya, gunakan bahan baku yang paling ekonomis. Kemudian siapkan wadah yang agak besar, masukkan tepung terigu 100 gram. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu ya. Kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya bun ya, baru diangkat dari kompor, karena nanti ini bisa mempengaruhi tekstur kelembutannya. Jika air yang kita pakai itu nggak terlalu panas, kadang hasilnya bisa alot. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jika sudah rata, ini akan didinginkan terlebih dahulu ya, baru nanti kita masukkan bahan lainnya. Sambil menunggu adonan ini dingin, kita akan menyiapkan isinya. Siapkan bawang merah 2 siung dan bawang putih 2 siung. Tapi kalau misalnya bawang merah di tempat bunda lagi mahal, ini bawang merahnya boleh di skip ya, pakai bawang putih aja, nanti hasilnya juga enak. Di sini saya ulek aja ya karena cuma sedikit, tapi kalau misalnya bunda membuat dalam jumlah yang banyak, ini bisa di blender agar lebih cepat dan mudah. Siapkan juga udang rebon. Ini udang rebon asin ya. Ini harganya Rp12.000 per 250 gram. Ini yang saya gunakan sekitar 60 gram. Tapi ternyata nanti ini sisanya banyak banget. Jadi kalau misalnya bunda hanya membuat kulitnya satu resep, gunakan 30 gram aja ya. Insya Allah itu udah cukup. Nah, ini dicuci terlebih dahulu ya dan ditiriskan sebelum digunakan. Sekarang kita akan menumis isiannya. Siapkan wajan berisi minyak secukupnya untuk menumis. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah digiling halus. Nah, ini kita tumis sebentar, nggak usah sampai terlalu matang. Kemudian langsung masukkan aja udang rebon yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini kita masak sampai udang rebonnya ini kering dan berwarna agak kecoklatan. Jadi kali ini konsep isinya kering ya bun ya, nggak basah, agar nanti camilannya lebih awet. Juga udang rebonnya ini jika dimasak sampai kering dan garing, itu nanti aroma udangnya lebih keluar dan rasanya lebih sedap. Ini sambil terus dibolak-balik ya agar nggak gosong. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan lagi garam karena memang udang rebon yang digunakan ini udah udang rebon asin. Tapi kalau misalnya bunda menggunakan udang rebon yang tawar, silahkan disesuaikan lagi ya untuk garamnya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udang rebonnya udah kering, aroma udangnya juga udah tercium sedap banget. Jika sudah seperti ini, kemudian matikan api kompornya dan tambahkan bubuk cabai 1 sendok makan. Jadi memang ini saya buat cukup pedas ya. Tapi kalau misalnya bunda kurang suka pedas atau pangsa pasarnya anak-anak ya, jika untuk jualan ini cabai bubuknya boleh dikurangi atau di skip aja. Tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan. Jadi ini memang gurih pedas dan ada manis-manisnya ya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Nah, ini sudah siap ya untuk dijadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini udah dingin, kemudian tambahkan telur. Ini nggak dipakai semua telurnya, hanya dipakai setengahnya aja. Tapi walaupun hanya setengah, jangan di skip ya, karena ini nanti akan membuat
kue kita tetap lembut, nggak alot walaupun sudah dingin. Nah, ini kita aduk sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu 100 gram. Ini saya gunakan tangan aja ya untuk mengaduknya agar lebih mudah dan cepat. Jika adonan masih terasa lengket dan basah setelah ditambahkan 100 gram tepung sagu, Bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya sedikit ya, sampai didapat adonan yang gak lagi basah dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Tapi kalau cuma lengket di tangan sedikit gak apa-apa ya, nanti saat membentuknya tinggal Bunda baluri aja tangannya dengan tepung sagu. Karena kalau terlalu banyak penggunaan tepung sagu juga bisa menyebabkan kue kita nanti agak alot. Nah, ini udah cukup ya, seperti ini adonannya udah bagus, sudah nggak basah lagi dan sudah mudah untuk dibentuk-bentuk. Ini sudah siap untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelum membentuk-bentuk, tangannya boleh dibaluri dulu dengan tepung sagu ya. Ambil sedikit adonan, ini sekitar 30 gram. Ini dikepal-kepal terlebih dahulu agar adonannya lebih lentur dan halus. Kemudian ini diisi dengan rebon pedas manis sekitar setengah sendok teh. Kemudian ditutup lagi dan dibentuk bulat. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya bun ya, karena jika tidak rapat nanti bisa terbuka saat digoreng. Dan usahakan permukaannya mulus ya bun ya, agar nanti hasilnya lebih cantik. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 30 gram. Ini kita kepal-kepal terlebih dahulu agar nanti permukaannya lebih mudah mulusnya. Kemudian ini diisi dengan adonan ebi pedas manis yang tadi udah kita buat. Kemudian ini ditutup dan dibentuk bulat. Ini kita giling-giling pakai tangan ya agar permukaannya mulus. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 cireng isi rebon pedas seperti ini. Jika hasilnya ingin ditumpuk atau diletakkan berdempetan dalam waktu yang agak lama, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi sebelumnya dibaluri dulu masing-masing dengan tepung sagu. Tapi kali ini akan langsung saya goreng aja ya, nggak di stok. Siapkan minyak dalam wajan, usahakan minyak yang agak banyak. Ini kita goreng menggunakan api sedang. Dan selagi minyaknya ini masih dingin, ini langsung aja kita masukkan cireng isi rebonnya. Dan di awal ini jangan diaduk-aduk dulu, dibiarkan saja. Nanti jika minyaknya ini sudah agak berbuih, baru nanti diaduk-aduk ya biar rata matangnya. Nah, seperti ini udah boleh diaduk-aduk ya, dibolak-balik. Jadi ini membolak-baliknya harus sering ya bun ya, agar matangnya merata dan gak cepat pecah. Ini kita goreng sampai bagian luarnya ini agak berkulit. Jika sudah ada satu aja yang agak retak, ini bisa langsung diangkat semua ya bun ya, berarti ini udah matang. Dan untuk menggoreng yang berikutnya, pastikan minyaknya ini dingin atau hangat juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan terlalu panas, karena jika bunda menggorengnya langsung dengan minyak panas, memang nggak terlalu meletus-meletus, tapi bisa dipastikan nanti kuenya akan pecah-pecah dan retak. Jadi kalau misalnya bunda menggoreng dalam jumlah yang banyak, baiknya menggunakan 2 wajan ya. Jadi saat menunggu wajan yang satunya dingin, kita bisa menggunakan wajan yang satunya lagi. Nah, ini saya coba yang kedua menggorengnya dengan minyak yang dipanaskan terlebih dahulu, dan hasilnya memang jadinya retak-retak dan banyak yang pecah. Kelihatan ya bun ya, ini banyak yang meletus dan isinya keluar. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan ya menggoreng menggunakan api panas di awal seperti ini. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini yang sebelah depan mulus-mulus ya. Ini yang digoreng menggunakan api yang dingin di awal, jadinya bagus banget, mulus, nggak ada yang pecah. Dan ini juga anti kempes, walaupun sudah dingin, ini insya Allah nggak akan kempes.
Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini walaupun dimakan sudah dingin, cirengnya tetap lembut, sama sekali nggak alot. Karena tadi kita menggunakan pelembut alamiah, yaitu telur, cireng berpadu dengan lezatnya rebon pedas manis yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar perpaduan rasa yang sangat lezat. Ini enak banget, rebonnya juga gurih dan berasa pedasnya. Ini mantep banget, Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp7.300, menghasilkan 15 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp486. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan 2 batang daun bawang, ini sudah dicuci bersih ya dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga 1 buah wortel, ini ukuran sedang, ini beratnya sekitar 80 gram. Ini sudah dicuci bersih dan dikupas. Wortel ini diserut tipis-tipis menggunakan serutan sayur, atau alternatif lain wortelnya ini bisa dipotong-potong manual ya, memanjang, atau potong dadu kecil-kecil, silahkan disesuaikan dengan selera. Siapkan juga 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Ini juga sudah dicuci bersih ya dan digiling halus. Karena cuma sedikit, ini saya pakai ulekan aja. Tapi kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, ini di blender aja ya biar lebih cepat dan mudah. Oh ya, jika bawang merah di tempat Bunda lagi mahal dan untuk jualan, ini bawang merahnya di skip aja nggak apa-apa. Siapkan juga tepung terigu sebanyak 60 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.500. Terigu ini dilarutkan dengan 200 ml air. Ini kita aduk ya sampai rata. Dan karena banyak banget tepung yang menggerindil, jadi ini disaring dulu agar hasilnya lebih halus dan bagus. Siapkan juga 2 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya, jika untuk jualan, gunakan sosis sapi. Karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya, jadi nanti akan terlihat lebih menarik. Apalagi jika dijual untuk anak-anak. Sosis ini dipotong tipis-tipis seperti ini. Ini tipis banget ya Bun ya, yang penting gak hancur aja. Karena jika Bunda memotongnya nggak tipis-tipis, nanti dapatnya cuma sedikit. Tapi kalau Bunda memotongnya tipis-tipis banget seperti ini, nanti kue kita bisa penuh dengan potongan sosis. Jadi lebih cantik ya.
Oh ya, sosis ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp800 per piece-nya, dan ini panjangnya sekitar 11 cm. Kemudian siapkan juga makaroni. Ini jenis makaroni yang rebus ya, yang biasa untuk sop. Makaroni ini saya beli di pasar, satu pak harganya Rp18.000, isinya ada 500 gram. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini hanya 100 gram aja. Makaroni ini akan dilunakkan dengan cara disiram dengan air panas, tapi Bunda juga boleh merebusnya ya jika ingin lebih cepat. Oh ya, jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti tidak menggumpal saat sudah dingin dan ditiriskan. Ini kita biarkan dulu ya beberapa menit sampai makaroninya ini lunak. Nah, ini makaroninya sudah lunak, sudah mekar ya, ini bisa langsung ditiriskan. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Masukkan juga wortel yang sudah diserut tipis. Juga tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis juga. Jangan lupa masukkan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan juga garam setengah sendok teh dan lada bubuk seperempat sendok teh. Juga masukkan telur 1 butir, ini telur yang ukuran sedang ya. Juga masukkan larutan terigu yang sudah disiapkan. Ini diaduk-aduk dulu ya, karena banyak terigu yang mengendap di sebelah bawah. Ini kita masukkan semua sekaligus. Dan terakhir masukkan 1 saset kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan yang rasa ayam. Nah, ini kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada bumbu-bumbu yang menggumpal. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita kukus. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu wadahnya. Untuk wadahnya, di sini saya menggunakan loyang yang ukuran 21 x 21 cm. Dan ini juga dilapisi dengan daun ya. Dan dioles dengan minyak sayur biar nanti kuenya nggak lengket dan mudah dikeluarkan dari loyang setelah matang. Nah, ini loyangnya udah siap, langsung aja dimasukkan ya adonan makaroni telurnya. Ini langsung dimasukkan semuanya. Ini kita ratakan dulu bagian atasnya. Dan jika sudah rata, kemudian bagian atasnya ini diberi topping sosis yang tadi sudah diiris tipis-tipis. Nah, ini kalau tadi mengiris sosisnya tipis-tipis, ini bagian atasnya bisa penuh dengan sosis. Jadi tampilannya lebih cantik dan menarik. Tapi kalau Bunda mengirisnya agak tebal-tebal, hasilnya topping sosisnya ini bisa jarang-jarang ya. Nah, jika sudah, sosisnya ini agak ditekan-tekan agar menempel dengan bagus ke kuenya dan tidak mudah lepas nanti setelah matang. Nah, ini udah siap untuk dikukus. Ini dikukus kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah 25 menit, ini kuenya sudah matang. Ini bisa langsung kita angkat. Sebelum dikeluarkan dari loyang, ini didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah dingin. Ini kelihatan cantik banget. Sosisnya full. Padahal kita hanya menggunakan 2 sosis ya. Tapi karena kita mengirisnya tipis-tipis, jadi sosisnya ini kelihatan banyak banget. Sangat menarik dan menggoda selera. Ini kita keluarkan dulu dari loyang ya. Ini diseset dulu bagian pinggirnya. Kemudian ini saya potong menjadi 3 bagian memanjang. Ini masing-masing lebarnya sekitar 7 cm. Kemudian dipotong lagi jadi 3 bagian. Jadi nanti ada 9 potongan persegi.
Kemudian ini saya potong lagi jadi bentuk segitiga. Jadi nanti hasil akhirnya ada 18 potong kue makaroni sosis triangle seperti ini. Nah, ini kue yang barusan kita buat. Ini kelihatan cakep banget, sangat menarik. Seperti kue mahalan ya tampilannya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, ini nggak saya goreng lagi ya bun, karena ini walau nggak digoreng rasanya udah enak banget. Tapi kalau misalnya bunda mau kuenya ini digoreng lagi, pastinya lebih enak ya. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 2 sampai 4 potong. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset dan stiker thank you. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dikemas satuan, misalnya untuk snack box atau dititip-titip di kantin. Ini dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 9 kali 9 cm. Dan diberi label stiker thank you. Jika dikemas seperti ini jadi semakin cantik dan elegan ya bun ya, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini makaroni telurnya lembut, gurih, mantep banget. Berpadu dengan lezatnya potongan sosis. Ini rasanya mewah banget. Walaupun hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, tapi ini mantep, enak, dan tampilannya juga sangat menarik. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya, ini enak banget. Jika makan satu, pasti bunda kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp8.100, menghasilkan 18 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp450. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan susu SKM putih sebanyak 3 sendok makan. Kemudian siapkan juga tepung terigu 120 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.500. Terigu ini dilarutkan dengan 300 ml air. Ini kita aduk ya sampai rata. Dan ini karena banyak banget tepung yang menggumpal, jadi ini disaring terlebih dahulu agar nanti teksturnya lebih halus dan bagus.
Setelah disaring, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Juga masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Dan yang terakhir, masukkan juga 1 butir telur. Ini telur yang ukuran sedang ya. Nah, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini sudah rata. Kemudian ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini saya ambil sedikit aja ya. Nanti kalau misalnya kurang, bisa ditambahkan lagi. Nah, ini larutan yang sedikit, diberi lagi tepung terigu sekitar 1/2 sendok makan. Ini kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal agar nanti mudah saat mengeluarkannya dari piping bag. Ini diberi sedikit tepung terigu agar teksturnya lebih kental. Tekstur yang agak kental nanti akan memudahkan kita saat nanti memberi motif. Kemudian tambahkan juga pewarna makanan warna merah. Juga ditambah warna coklat. Untuk variasi warnanya silahkan disesuaikan selera aja. Atau kalau misalnya untuk makan sendiri, pewarnanya ini boleh di skip ya. Ini diberi pewarna makanan biar kelihatan lebih cantik aja karena untuk jualan. Larutan terigu yang diberi pewarna ini dimasukkan ke dalam piping bag. Nah, ini adonan kulitnya udah siap untuk dimasak. Tapi sebelum membuat kulitnya, kita siapkan dulu isiannya. Untuk isiannya, gunakan ubi. Di sini saya gunakan ubi madu warna orange. Ini saya beli di pasar, harganya Rp7.000 per 1 kilogramnya. Ubi ini akan direbus, tapi sebelumnya ini dikupas terlebih dahulu. Kemudian dipotong kecil-kecil agar lebih cepat matangnya. Oh ya, selain direbus, ini juga boleh dikukus ya bun ya. Ini karena cuman sedikit, jadi saya rebus aja. Setelah dipotong-potong, ini saya cuci terlebih dahulu sebelum direbus. Nah, ini sudah dicuci dan ini airnya juga udah mendidih ya. Ini bisa langsung kita masukkan aja ubinya. Ini kita rebus sampai ubinya ini matang dan lunak. Nah, ini ubinya udah lunak, ini udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Selagi masih panas, ubinya ini dihaluskan dan karena cuma sedikit, ini saya haluskannya pakai sendok seperti ini aja ya. Nah, ini sudah cukup halus. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu SKM putih. Ini kita aduk sampai susunya ini benar-benar tercampur rata dengan ubi yang sudah dihaluskan. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan lagi gula karena ubi yang saya gunakan ini menurut saya sudah cukup manis. Tapi kalau misalnya ubi yang Bunda gunakan tidak terlalu manis, Bunda boleh menambahkan lagi sedikit gula atau boleh juga susu SKM sampai didapat rasa manis yang diinginkan. Nah, seperti ini sudah cukup rata ya. Jika isiannya sudah siap, sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan wajan anti lengket. Ini saya gunakan yang diameter kecil ya. Ini diameter alas wajannya sekitar 13 cm. Kemudian wajannya ini dioles dulu dengan sedikit minyak sayur. Nah, ini pertama diberi motif dulu ya. Ini saya motifnya titik-titik aja seperti ini. Tapi untuk motifnya ini bebas, Bunda boleh memvariasikannya dengan motif yang lebih bagus. Kemudian ini disiram dengan adonan kulit yang berwarna putih. Ini sekitar 1 centong kecil aja. Karena memang ini diameternya kecil ya. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini dimasak sampai matang. Ciri-ciri sudah matang, ini nanti akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini udah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat. Dan sebelum memulai memasak kulit berikutnya, ini dioles tipis-tipis lagi dengan minyak sayur.
Oh ya, jika Bunda ingin mendapatkan kulit resoles yang agak melentung-melentung dan berongga, ini minyak sayurnya boleh agak dibanyakin ya. Tapi jika Bunda menginginkan permukaan kulit yang mulus, ini minyak sayurnya tipis-tipis banget. Atau mengoles minyak sayurnya bisa 1 kali aja untuk 2 kali memasak kulit. Oh ya, ini penting ya Bun ya, jika Bunda memasaknya kurang matang, kulitnya ini bisa cepat pecah. Tapi jika Bunda memasaknya sampai benar-benar matang, ini kulitnya sangat lentur dan tidak mudah sobek saat digunakan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda memasak seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 lembar kulit resoles seperti ini. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita gunakan sarung tangan plastik dulu ya, agar nanti nggak lengket saat kita membentuk-bentuk isinya. Nah, ini selagi kulitnya masih panas, kemudian ini diisi dengan adonan ubi susu yang tadi sudah kita buat. Ini berat adonan ubinya sekitar 14 gram aja. Ini dibentuk memanjang. Kemudian digulung. Nah, jadinya seperti ini. Ambil 1 lembar kulit resoles yang tadi baru diangkat, kemudian ini diisi dengan sekitar 14 gram adonan ubi susu. Ini dibentuk memanjang isiannya. Kemudian digulung sampai ke ujung. Oh ya, kalau bisa ini menggulungnya saat masih panas ya Bun ya. Karena jika Bunda tidak menggulungnya selagi panas, ini gulungannya agak kurang lengket dan bisa mudah lepas. Tapi jika Bunda menggulungnya saat masih panas seperti ini insya Allah gulungannya akan kuat, nggak mudah lepas. Nah, ini yang sudah diisi, jadinya terlihat sangat cantik ya Bun ya. Selain rasanya yang enak, ini tampilannya juga menggoda selera. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Oh ya, jika untuk snack box, ini sebaiknya dikemas menggunakan plastik ya Bun ya. Ini saya gunakan plastik OPP yang lembaran, gunakan yang lebarnya sekitar 13 cm. Dan ini juga diberi label stiker thank you seperti ini. Jika dikemas dengan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, jadi semakin elegan ya Bun ya, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker OPP seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi, silahkan dicek. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 5 buah. Jika dikemas menggunakan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika ingin mengemasnya dalam jumlah yang agak banyak, ini bisa menggunakan mika brownies seperti ini. Ini bisa diisi sekitar 8 buah. Dan untuk harganya, silahkan disesuaikan lagi ya jika menggunakan mika brownies seperti ini. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya lembut, ubi susunya legit. Enak, rasa ubinya mantul. Susunya berasa sedap. Ini asli enak. Kulit resolesnya juga lembut, berpadu dengan lezatnya ubi susu yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar perpaduan yang sedap mantep. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp6.400, menghasilkan 15 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp506. Ini sudah termasuk plastik OPP dan stiker thank you ya. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan cetakan kue talam, ini yang ukuran kecil ya, ini ukurannya sekitar 4,5 cm. Dan untuk satu resep ini hanya diperlukan sekitar 16 cetakan aja. Cetakan kue talam ini dioles dulu dengan sedikit minyak sayur, ini tipis-tipis aja ya agar nanti kuenya nggak lengket setelah matang dan mudah untuk dikeluarkan. Untuk bahan kulitnya, siapkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.500. Dan untuk satu resep ini, kita gunakan hanya 100 gram aja. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting, ini sekitar 4 buah. Cabai ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Oh ya, cabainya ini opsional aja ya bun ya. Kalau misalnya pangsa pasar bunda anak-anak, jika untuk jualan, cabai merahnya ini boleh di skip aja atau diganti dengan sayuran lain, misalnya wortel. Kemudian siapkan juga daun bawang, ini 1 batang aja udah cukup. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Oh ya, jika bunda punya daun seledri, boleh ditambahkan juga ya, agar nanti hasilnya lebih sedap. Tapi karena saya nggak punya daun seledri, jadi pakai daun bawang aja ya. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan sebanyak 100 gram. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Ini kita aduk dulu ya sampai rata. Kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Ini airnya harus air mendidih yang baru diangkat dari kompor ya bun ya. Jangan air yang cuman anget-anget aja, karena jika airnya ini tidak benar-benar panas, nanti hasilnya bisa agak alot. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini didinginkan terlebih dahulu, dan sambil menunggu adonannya ini dingin, kita akan membuat isian tengahnya. Untuk isiannya, gunakan telur 2 butir, tapi ternyata ini terlalu kebanyakan ya bun, 1 butir aja sudah cukup, jika bunda hanya membuat 1 resep kulit. Kemudian tambahkan sejumput garam, lada bubuk, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, juga kunyit bubuk, agar nanti warna kuningnya terlihat lebih cerah dan cantik karena ini untuk jualan. Kemudian ini dikocok sampai benar-benar lepas, agar nanti memudahkan kita saat menyendoknya. Nah, ini saat disendok seperti ini udah nggak narik-narik ke bawah ya, berarti ini sudah terkocok dengan bagus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis-tipis. Juga masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis juga. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Dan terakhir masukkan juga bumbu kari. Di sini saya gunakan yang bumbu kari nggak bermerek ya. Ini saya beli di pasar tradisional, harganya Rp20.000 per 100 gram. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Jika sudah rata, ini sudah siap ya untuk dijadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat tepung terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini sudah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, kemudian masukkan telur setengah butir. Ini walaupun hanya setengah butir, tapi ini sudah cukup untuk membuat kue kita ini tetap lembut, enggak alot walaupun sudah dingin. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 100 gram. Oh ya, untuk tepung sagunya ini, jika di tempat Bunda nggak ada, bisa diganti dengan tepung tapioka. Tapi jika di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Nah, ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, jika setelah ditambahkan tepung sagu sebanyak 100 gram, ternyata adonannya ini masih basah dan sangat lengket, Bunda boleh menambahkan sedikit lagi tepung sagu sampai didapat adonan yang tidak terlalu lengket lagi dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Tapi kalau cuma lengket sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa ya. Nanti saat membentuknya, tangan tinggal ditaburi tepung sagu sedikit agar tidak lengket di tangan. Karena penambahan tepung sagu yang banyak bisa menyebabkan kue ini nanti menjadi alot. Nah, ini sudah rata ya. Ini adonannya udah bagus, sudah mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian ini dibagi menjadi dua bagian. Ini kira-kira aja membaginya, nggak ditimbang. Kemudian satu bagian diberi pewarna. Ini diberi pewarna kuning tua dan sedikit warna merah. Juga sekitar 2 sendok teh tepung sagu. Karena kan ini pewarnanya cair ya, jika nggak ditambahkan tepung sagu lagi, ini jadi sangat lembek. Kemudian ini diaduk sampai warnanya ini tercampur rata dengan adonan. Oh ya, ini diberi pewarna karena untuk jualan ya, biar ada motifnya dan lebih menarik. Tapi kalau untuk misalnya makan sendiri, ini pewarnanya boleh di skip aja. Ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Sebelum mulai membentuk-bentuk, tangannya ditaburi dengan sedikit tepung sagu agar nggak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan yang berwarna putih, juga warna merah, ini totalnya sekitar 20 gram. Kemudian ini disatukan sambil dikepal-kepal dan dimasukkan ke dalam cetakan kue talam. Kemudian ini bagian tengahnya diberi cekungan. Kemudian ini diisi dengan telur bumbu kari yang tadi udah kita siapkan. Ini sekitar 1 sendok makan aja. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil adonan yang berwarna putih, juga warna merah. Ini beratnya sekitar 20 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan kue talam. Ini dibentuk cekungan di bagian tengahnya. Cekungannya ini jangan dalam-dalam amat agar telurnya nggak boros. Kemudian cekungan ini diberi sekitar 1 sendok telur kari yang tadi udah dibuat. Oh ya, daun bawang dan cabai ini bisa membantu untuk menambah volumenya ya Bun ya, agar telurnya nggak terlalu boros. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang di skip, misalnya Bunda nggak pakai cabai, baiknya diganti dengan sayuran yang lain, misalnya wortel. Karena jika full hanya menggunakan telur, ini telurnya bisa boros. Dan 1 butir nggak akan cukup untuk mengisi adonan kulit 1 resep. Nah, ini sisa telurnya masih cukup banyak ya. Jadi kalau membuat 1 resep kulit, cukup hanya menggunakan 1 telur aja. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka 1 resep ini bisa menghasilkan sekitar 16 cireng isi telur seperti ini. Ini saya sebut cireng karena memang ini adonan cireng ya untuk kulitnya. Hanya saja nanti ini nggak digoreng, hanya dikukus aja.
Nah, ini sudah diisi semua, hasilnya 16 buah dan ini akan dikukus. Sebelumnya disusun dulu dalam sarangan kukusan. Nah, ini kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini kuenya udah matang, udah sekitar 20 menitan. Ini bisa langsung diangkat. Nah, ini yang barusan kita kukus tadi. Ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat unik. Ini didinginkan terlebih dahulu ya, baru nanti dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini udah nggak terlalu panas, hanya anget-anget aja. Ini kita keluarkan aja langsung dari cetakan dan ini mengeluarkannya sangat mudah karena tadi cetakannya sudah diberi olesan minyak sayur. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Dan bisa dikukus lagi sebentar ya jika ingin dijual lagi keesokan harinya. Oh ya, ini nggak digoreng lagi, cukup dikukus seperti ini aja. Karena dimakan seperti ini udah enak banget tanpa digoreng. Apalagi jika untuk jualan ya, jadi bisa lebih hemat minyak. Tapi kalau misalnya Bunda ingin kuenya ini digoreng juga nggak apa-apa ya, pastinya lebih enak. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika ini ingin dijadikan sebagai snack box, dijual satuan, ini dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas dengan plastik mika ukuran kecil. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit bagian luarnya lembut, sama sekali nggak alot. Karena tadi kita menggunakan pelembut alami ya, yaitu telur. Ini kulit bagian luarnya berpadu dengan lezatnya telur bumbu kari yang ada di tengahnya. Ini telurnya enak banget. Gurih, ada pedas-pedasnya juga dari cabenya. Ini bumbu karinya aromanya sedap banget, benar-benar perpaduan yang cocok dan mantul. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya, jika makan satu Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp7.000, menghasilkan 16 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp437. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.